Oke, halo Kalbi. Jadi di sini aku mau jelasin hermeneutika buat tugas 1 bahasa Indonesia. Nah, kok sambil jelasin, waktu jelasin aku bakalan melakukan kegiatan menyatok. Oke. Kita akan sisir rambutnya dulu sebelum kita catok dan menjelaskan apa itu hermeneutika. Nah, kalau nyatok tuh jangan langsung semua rambut karena biar gitu. Bentar ya. Oke, jadi hermeneutika sendiri itu merupakan suatu ilmu dan filsafat yang menafsirkan makna terutama pada kata. Nah, aku sempat bingung hermeneutika tuh artinya tuh apa sih? Nah, setelah aku baca-baca, hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya menafsirkan. Jadi hermeneutika ini tuh dia itu kayak buat nafsirin ada sebuah kata. Misal dalam ada nih kata-kata ini. Nah, dia tuh fungsinya untuk menafsirkan kata tersebut gitu. Panas juga. Nah, nyatoknya tuh gini, astagfirullah. Nice. Nah, pastinya si hermeneutika ini kan punya tujuan kan. Nah, tujuan hermeneutika sendiri ini tuh buat memahami adanya makna pada kata-kata dan ungkapan pada teks gitu. Jadi biar tahu nih kata-kata ini tuh artinya apa sih gitu. Namun kalian banyak salah juga. Nah, selain itu hermeneutika itu juga punya metode. Nah, metodenya sendiri tuh ada menggunakan ilmiah untuk memahamin teks tersebut. Jadi metode buat cara tahu hermeneutika ini tuh pakai metode ilmiah agar bisa memahamin teks tersebut. Selain menggunakan metode ilmiah, hermeneutika itu juga menggunakan metode kontekstualisasi. Oke. Apapun yang kalian tuju, seluruh hatiku untuk memilikinya. Kau pantas dapatkan yang baik. Jadi hermeneutikanya itu kayak kita bisa jadi tahu nih makna dari sebuah kata yang sebelumnya kita nggak tahu apa makna dari kata tersebut. Jadi kayak menafsirkan kata yang ada gitu loh. Nah, hermeneutika sendiri ini tuh biasanya bisa kita
objek dari hermeneutika sendiri biasanya bisa dari kata, terus teks, tanda, simbol, monumen, karya seni, gitu-gitulah. Hermeneutika ini tuh juga bisa kita terapin. Nah, penerapannya tuh penerapannya tuh di pada apa aja sih? Nah, penerapan hermeneutika sendiri tuh bisa di dalam ilmu hukum, terus komunikasi, sastra, agama, dan lainnya. Jadi bukan cuma kayak biasa gitu, jadi bisa kita terapin lewat ilmu-ilmu tadi lah. Ini gitu guys. Berjalannya hermeneutika ini tuh juga melibatkan beberapa hal lah, bukan cuma kayak juga melibatkan beberapa hal. Contohnya tuh kayak tanda, terus teks yang dijadikan penafsiran, terus kayak pesan, perantaranya, penafsiran. Dan juga perantara antara si penyampaian pesannya kepada si penyampaian pesannya kepada si perantara agar dapat mudah dipahami gitu. Jadi nggak bisa cuma kayak seni doang, jadi ada antara penyampaian pesannya kepada si penafsiran gitu guys. Selain tadi yang aku sebutin, hermeneutika ini juga ngelibatin kayak sifat-sifat teks yang teks alat yang bisa dipakai untuk memahami teks tersebut. Kayak keriting sih, gatal. Hermeneutika sendiri itu juga bisa diartiin sebagai kayak proses mengubah suatu situasi yang awalnya kita nggak tahu tuh kita jadi tahu gitu. Jadi kayak misal nih aku nggak tahu apa sih arti hermeneutika. Nah akhirnya tuh aku tahu gitu apa arti dari hermeneutika sendiri gitu. Jadi kayak menafsirkan kata yang awalnya kita nggak tahu, kita jadi tahu kata tersebut gitulah, buat pengertian gampangnya. Jadi ini kayak 30 menit banget gitu guys, harusan. Sekarang masih 9 menit dan sangatlah Allahu Akbar. Tapi hermeneutika ini nggak bisa berjalan lancar kalau nggak ada dari penyampaian pesannya kepada si perantara biar teks tersebut tuh bisa dipahami gitu. Bagus ya.
ngerti nggak sih? Betul ya, tugas bahasa Indonesia ini adalah tugas terakhir aku agar tidak mengerjakan tugas logi, karena tugas inilah tugas yang paling susah ya guys ya. Kenapa paling susah? Karena susah, udah gitu aja, nggak usah lah berdebat. Jadi gitu ya guys. Jadi itu kata apa tadi? Hermeneutika adalah merupakan suatu ilmu dan filsafat yang mempelajari penafsiran makna, terutama dari teks. Awalnya tuh bingung kan, hermeneutika tuh berasal dari bahasa mana sih? Terus pas udah dicari-cari tuh aku nemuin hermeneutika tuh berasal dari bahasa Yunani, artinya hermeneun yang artinya menafsirkan. Kayaknya masih Oke, Spotify saya tidak premium. Kalau kalian memberikan, tidak apa-apa. Dengan Spotify Premium, dengarkan musik tanpa gangguan iklan dan putar lagu dengan urutan sesuka hatimu. Selain yang aku jelasin tadi, hermeneutika ini tuh juga merupakan kata benda gitu. Jadi kata benda itu mengandung 3 arti. Artinya ilmu penafsiran, terus ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung pada teks, dan dan penafsiran yang secara khusus tuh merujuk pada penafsiran kitab suci gitu guys. Apa kalau kalian bingung apa sih hermeneutika ini tuh, singkatnya tuh hermeneutika tuh kayak suatu penafsiran kata-kata lah, kayak kata ini misal kata ini tuh ditafsirin gitu pokoknya. Semoga video saya ini tidak mengulang ya guys, agar saya bisa lulus dari PSKD tercinta tersayang ini. Aduh, kok ini sih? Kembalikanku. Aduh. Sangat berat. Abi tadi mati sendiri, sumpah gue nggak bohong. Kayaknya memori gue penuh, yang mengakibatkan videonya mati dan harus menghapus video-video lainnya agar bisa melanjutkan video ini lagi. Kalau kalian lupa, udah keriting belum sih? Kabi dimanapun mati lagi dan gue harus ngapusin video-videonya lagi, gue nggak bohong. Jangan buat kacau, kau rasakan lagi. Oke, kalau kalian lupa apa arti hermeneutika, yang aku jelasin di awal tadi guys. Jadi
hermeneutika ini sebuah ilmu dan filsafat yang mempelajari suatu penafsiran makna pada utamanya itu pada suatu teks gitu. TW sebenarnya kalau lebih bagus jika kita roll orang rambut ini akan rusak sebentar lagi. Jadi begitu, pokoknya tuh hermeneutika ini tuh fungsinya itu untuk kita bisa tahu nih tafsiran dari kata apa gitu, suatu kata. Jadi hermeneutika ini tuh menafsirkan kata gitu. Nah, objeknya itu bisa di teks, terus bisa di simbol, perbuatan pun juga bisa di kata. Semoga videonya nggak akan mati lagi karena memori. BTW, saya habis potong rambut. Nah, si hermeneutika itu penerapannya bisa dalam ilmu agama, hukum, terus sastra, komunikasi, dan lain-lain. Kok nggak premium. Jadi begitu ya guys ya, hermeneutika ini sendiri merupakan suatu ilmu dan filsafat yang mempelajari penafsiran makna, terutama pada suatu teks. Jadi ini berapa menit ya? Tadi ke 15, tadi 1, terus 3 menit. Kalau tonnya dipotong pasti jelek. Siapun saya tuh sampai bingung mau ngapain ini. Terbau dalam. Nah, hermeneutikanya tuh punya tujuannya tuh buat ngemahamin kata-kata, mengungkapkan gitu. Jelek kan kalau jatuh. Terhanyut dalam takkan pernah sirna aku. Tentunya si hermeneutika itu juga melibatkan beberapa hal lah, contohnya pada kayak tanda, terus pesan, teks yang hal tersebut tadi itu untuk jadi bahan penafsirannya. Nah, hermeneutika itu juga ngelibatin penafsirnya dan adanya suatu perantara untuk berjalannya hermeneutika ini. Dalam nada asmara cita-cita takkan pernah sirna. Jadi begitu ya guys ya, hermeneutika adalah suatu ilmu dan filsafat yang mempelajari penafsiran terutama pada teks.
Jadi kisah asmara denganku, kita akan bersama selama-lamanya. Bingung mau ngapain lagi karena kayaknya sudah cukup jelas, ya nggak sih? Kok begitulah. Jadi hermeneutika ini merupakan suatu teks merupakan suatu ilmu dan filsafat yang yang menafsirkan yang menafsirkan makna pada suatu teks gitu. 15 tambahan berapa? 15 tambah 6 21. Masih 2 menit lagi. Tanganku bila kau mau, pandang mataku akan lalu agar aku tahu. Guys, sumpah itu. Oh, oke, jadi kenapa saja tak menggunakan cinta? Janji takkan kemana-mana. BTW catokan ini sudah mau rusak karena sudah begini. Kalau pada lupa sama apa arti hermeneutika, hermeneutika adalah suatu ilmu dan filsafat yang menafsirkan yang mempelajari penafsiran makna dari suatu teks. Nah, objek hermeneutika itu bisa pada tanda, terus bisa pada pesan atau teks yang bisa menjadi bahan perantaranya. Jadi kayak bahan perantara itu kan kayak apa ya? Perantara antara hermeneutika untuk penafsiran. Nah, hermeneutika itu bisa berjalan kalau ada perantaranya. Jadi perantaranya itu adalah si teks, tanda, gitu-gitu. Begitu guys. Begitu. Ini nyamuk. 15 tambah 8, 15 terus 15 24 dulu. Aku ingin tahu. Enggak, rambutnya bagus banget ya. Jadi begitu ya guys ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Ardi dan semoga tugas video ini bisa dapat diterima dengan lapang dada dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Karena saya pun juga jadi tahu hermeneutika itu apa dan semoga yang menonton video ini juga akan tahu apa arti hermeneutika itu sendiri dan apalagi. Dan semoga saya bisa lulus dari PSKD. Amin. Karena saya sudah mulai stres dengan tugas-tugas ini. Sebenarnya tidak stres, tapi ya gitu. Jadi gitu ya guys ya, sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, saya akan menjelaskan ulang nih apa itu hermeneutika. Nah, hermeneutika sendiri itu merupakan suatu ilmu dan filsafat yang mempelajari penafsiran makna utamanya itu pada suatu teks. Nah, tujuan dari hermeneutikanya itu sendiri buat memahami kata-kata atau ungkapan dari suatu teks. Nah, metode untuk menjalankan hermeneutika ini itu ada metode ilmiah, terus bisa
memahami teksnya dan gitu-gitu. Terus objek pada hermeneutika itu bisa dilakukan di teks, tanda, simbol, apalagi perbuatan dan lain-lain untuk menjadi bahan penafsiran. Begitu guys. Sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kak Abi agar bisa mau menerima tugas video saya ini, dan semoga video saya ini video saya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Akhir kata Waalaikumsalam. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abi. Udah belum sih sebenarnya? Gue belum sih. 11 tambah 25 15 26. Oke, belum. Jadi kita tunggu dulu aja sambil kita bernyanyi. Skutai. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi.